saat kita melakukan pemeriksaan mikrobiologi tersebut dan post analitik setelah kita melakukan pemeriksaannya. Jadi eh, pada saat kita identifikasi ya, menentukan apakah ini kuman A atau kuman B atau kuman C dan seterusnya. Karena kesalahan yang terjadi pada tahap preanalitik, jadi sebelum eh, pemeriksaan, itu bisa mengakibatkan kesalahan di analitik dan kesalahan di post analitik. Mulai dari misalnya pengambilan sampel ya. Saya selalu mengulang-ulang ya ketika saya memberikan IT, pengambilan sampel atau menentukan jenis sampelnya pun kita harus sudah tahu sampel apa yang mau dipakai. Cara pengambilannya pun harus benar. Karena kalau salah, seperti yang kita ketahui, di tubuh kita ini kan semuanya rata-rata hampir hampir semuanya ya kecuali darah sama LCS itu ada flora normalnya. Nah, bisa jadi bukannya bakteri penyebab penyakitnya, malah yang kita identifikasi adalah kontaminasinya atau kontaminannya. Untuk itulah, baik dari sampel, pengambilan, cara pengawetan, ataupun transportasinya perlu kita perhatikan dengan sangat eh, baik ya. Karena itu tadi, nanti ujungnya kalau depannya sudah salah, di pangkalnya sudah salah, di belakangnya juga pasti salah. Kenapa sangat perlu kita tegaskan? Karena kesalahan dari identifikasi bakteri otomatis salah juga kasih terapinya. Misalnya yang harusnya gram positif kita kasih terapi untuk yang gram negatif, ataupun misalnya bukan TBC tapi karena kita salah mendiagnosis kita kasih obat TBC. Nah, apa dampak yang paling jelek adalah ke pasien ya, merugikan pasien. Tahapan kerja di laboratorium mikrobiologi mulai dari spesimen, setelah itu nanti dari spesimen kita lakukan pewarnaan gram. Kemarin sudah melakukan semua ya, sudah mengamati. Setelah dari pewarnaan gram, kenapa harus diteruskan ke penanaman pada media padat ataupun cair? Karena pada pewarnaan gram dan mikroskopis gram yang kita lihat hanya bentuk dan sifat dari bakterinya. Kita belum tahu spesies apakah itu ya. Jadi cuma tahu oh bentuknya kokus, oh bentuknya basil, oh warnanya merah atau gram negatif atau warnanya ungu, gram positif sudah cukup sampai situ. Tapi untuk spesiesnya ini apakah Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa ataukah E. coli dan sebagainya, kita harus lakukan tahapan penanaman pada media padat atau cair ya, tergantung dari eh, apa tergantung dari jenis bakterinya nanti. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Kemudian baru bisa kita identifikasi bakterinya. Lalu yang paling penting adalah uji sensitivitasnya. Karena setelah kita tahu apa bakterinya, kita perlu terapi. Jadi pedoman umum dalam pengambilan spesimen, dalam pengambilan sampel, yang pertama adalah benar tempat pengambilannya. Jadi kalau misalnya dia kayak kemarin abses, oh berarti kita ambil langsung push dari absesnya. Atau misalnya oh dia batuk berdahak ya kita ambil dahaknya. Atau misalnya kita curiganya ISK, infeksi saluran kemih, kita ambil urinnya. Tapi bagaimana cara mengambil urinnya misalnya ya? Atau langsung disuruh pipis saja terserah ambil Bu, ini kasih kasih apa? Kasih pot, ambil pipisnya Bu. Atau misalnya kalau dia tidak bisa berkemih ya pada orang BPH, terhambat ya, terjadi inkontinensia urin, bagaimana kita cara mengambilnya? Kemudian waktu pengambilan. Waktu pengambilan kapan? Ada beberapa infeksi yang memang paling baik diambil pada saat misalnya sedang demam. Karena disitulah virogennya sedang berkembang ya. Jadi si kumannya lagi banyak-banyaknya. Kemudian ada juga yang dibutuhkan pengambilan misalnya pada malam hari, pada jam 12 malam. Ada beberapa infeksi yang memang berkembangnya pada waktu tertentu. Kemudian volume spesimen. Kenapa penting? Karena kalau terlalu sedikit pun, maka kita akan kekurangan ya. Jadi misalnya kayak darah, darah itu butuh berapa cc untuk dewasa, misalnya 10 sampai 15 cc, pada anak-anak berapa, pada bayi berapa. Jadi jangan sampai kita sudah susah nih ngambilnya, kemudian kurang. Jadi tidak bisa diperiksa. Kasihan lagi kayak pasiennya suruh ambil lagi.
Mending kalau tindakannya tidak invasif, misalnya cuma sekedar disuruh berdahak dan sebagainya. Tapi kalau yang invasif ya pakai ETT misalnya ya, atau benar-benar harus fungsi suprapubik itu kan sakit deh ya, tidak nyaman untuk pasien. Nah, kasihan pasiennya. Kemudian benar cara dan alat pengambilannya. Caranya bagaimana? Misalnya tadi kalau misalnya langsung spesimen darah, alatnya apa yang dipakai. Kemudian kalau misalnya swabnya yang bagaimana yang dipakai. Atau misalnya apa lagi? Mau ngambil cairan dari mana LCS misalnya bagaimana cara pengambilannya itu pun harus tahu. Jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan kita ambil aja terserah kita masukkan dalam wadahnya terserah nggak bisa seperti itu. Kemudian kalau memungkinkan, jadi spesimen diambil sebelum pemberian antibiotik 3 hari bebas antibiotik. Jadi memang kita pastikan si pasien itu belum minum antibiotik sama sekali atau kalaupun sudah minum antibiotik lebih baik apa dipuasakan dulu antibiotiknya selama 3 hari. Karena apa? Karena untuk menghilangkan bias ya takutnya kita ambil spesimennya kita periksa oh tidak ada karena tidak ada bakterinya karena memang pada saat itu lagi terapi ya on terapi. Jadi wajar saja misalnya bakterinya tidak ada. Tapi kalau bisa, kalau memang mau tahu infeksinya apa, kalau bisa sebelum minum antibiotik. Kemudian isi lembar pemeriksaannya dengan lengkap. Kenapa penting? Karena lihat saja deh ya, nama kita ini banyak yang sama. Misalnya nama saya, ada namanya Tia apa, ada yang namanya Tia apa. Misalnya dengan nama yang sama pun, misalnya ya, ya, jadi benar-benar dari nama. Misalnya ya namanya siapa? Tia Sabrina. Kalau misalnya namanya cuma 2 suku kata seperti saya, ambillah nama ketiganya adalah nama orang tuanya. Kemudian isi umurnya berapa? Apa lagi? Tempat tinggalnya, jenis kelaminnya ya. Kalau bisa diisi secara lengkap karena itu tadi ya, takut tertukar dengan pasien yang lain. Karena banyak kejadian deh ya, misalnya dia sudah divonis, oh sudah infeksi berat, ini orangnya sudah stres dan sebagainya, padahal ternyata itu bukan punya dia. Lalu kalau bisa langsung dikirim ke laboratorium. Jadi jangan dibiarkan dulu aduh karena tidak ada yang mau mengirimkan, sudahlah besok saja dan sebagainya. Kalau bisa langsung, karena ini spesimen mikrobiologi, takutnya si kumannya itu sudah terkontaminasi sama kuman yang lain ya, bakteri yang lain. Jadi hasil yang kita dapatkan tidak akurat. Nah, ini tadi yang jenis-jenis spesimen. Tergantung infeksinya apa deh ya. Kalau misalnya memang infeksinya sistemik, sudah masuk ke darah, jadi bisa kita ambil spesimen darahnya ya. Spesimen darah bisa kita pakai apa spetnya yang steril ya. Kemudian tempat kita menusukkan ini juga harus aseptik, antiseptik ya. Kita bersihkan secara misalnya eh, sentripetal ya, tidak digosok-gosok, digosok-gosok. Eh, Alkohol, benar sudah pakai alkohol, benar caranya kita aseptik, antiseptik pakai apa spet. Cuman cara membersihkan ini kita gosok kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya, otomatis flora normal yang di kulit dari sini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi. Jadi cukup sekali usap saja atau secara sentripetal ya dari dalam keluar sudah langsung kita tusukkan. Kemudian spesimen saluran nafas. Spesimen saluran nafas bisa berupa dahak. Yang kita ambil dahaknya ya, bukan air liurnya. Karena percuma saja kalau kita ambil air liur, tidak akan ada bakteri atau kuman yang bisa teridentifikasi. Jadi kadang sudah susah-susah ngambilnya ternyata yang diambil adalah cuman air liur. Jadi nanti oh hasilnya negatif dok, Pak, jadi Bapak tidak ada infeksi, enggak ya. Jadi harus benar-benar dahak. Kemudian spesimen urin. Tadi ya, kalau memang urinnya itu dianya bisa berkemih, kita ambilnya midstream ya. Urin yang porsi tengah. Jadi disuruh pipis dulu sekali, sudah pipis, waktu di tengah-tengah pipis kita ambil bukan kita ya, dia ambil, pasiennya ambil pakai wadah pot yang steril, tampung urinnya. Tapi kalau misalnya dia yang tidak bisa berkemih, ya kita lakukan urin suprapubik ya, fungsi suprapubik. Jadi benar-benar ditusukkan spet ke
suprapubiknya ya, di atas suprapubik dan langsung ke vesika urinarianya. Kemudian kalau dianya ada luka atau pus yang seperti tadi ya, boleh kita lakukan ambil pakai swab atau kita ambil sedikit langsung ditaruh di objek gelas. Kalau misalnya curiganya infeksi genitalia, oh sekret genitalnya. Sekret genital yang bagaimana yang kita ambil? Ya benar-benar yang dari porsio ininya ya, vaginanya. Jadi benar-benar yang tidak sudah jangan kalian ter ter apa ya terambil misalnya menempel dengan labiumnya kalau wanita ya, atau kalau pada laki-laki pada penisnya dan sebagainya. Kalau bisa memang yang langsung keluar dari orifisiumnya ya. Kemudian setelah spesimen tadi diambil, kita lakukan pewarnaan gram. Setiap spesimen mikrobiologi pasti kita lakukan pewarnaan gram, kecuali memang kita curiganya ke arah Mycobacterium ya. Yang dilakukan adalah pewarnaan Ziehl-Neelsen. Pewarnaan gram kemarin sudah deh ya. Cara pewarnai sudah, melihatnya di mikroskop sudah, kita lewatkan saja. Nah, setelah itu eh, kalau misalnya sudah ditemukan, oh ya nih ada bakteri gram positif, fokus misalnya ya, oke kita lakukan penanaman di media padat, di media ya. Media ini ada yang padat, semi solid dan cair ya. Jadi tergantung dia mau kita curiga bakterinya kemana. Kalau yang cair ada misalnya eh, media TSB ya, atau BHI ya, atau boilon dan sebagainya, atau mau kita lihat pertumbuhan koloninya, kita bisa lakukan di media solid atau padat. Media solid atau padat juga banyak jenisnya, ada ya. Ada yang untuk identifikasi, ada yang cuman untuk pertumbuhan saja ya, ada yang untuk diferensiasi dan sebagainya. Media padat juga banyak macamnya, ada yang media alami, media buatan ya, ada yang media semi alami ya, semi buatan, semi alami, semi buatan. Jadi tergantung nanti kita mau pemeriksaannya apa. Ada yang endoagar misalnya, ya, ada nutrien agar, ada yang Burr-Hinton agar dan sebagainya. Nanti setelah kita tanam, tidak bisa langsung tumbuh ya. Bakteri kan butuh waktu untuk tumbuh. Dia butuh waktu sekitar 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu kita lihat keesokan harinya apakah koloni yang terbentuk. Setelah tampak koloni yang terbentuk apa, lalu kita bisa lakukan identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri kita bisa lakukan tes biokimia. Misalnya ya untuk melihat apakah bakteri itu bergerak atau tidak. Kita lakukan di tes motilitas ya. Ini biasanya medianya semi solid atau semi padat. Kenapa? Karena pengen tahu apakah si bakteri itu bergerak atau tidak. Jadi kita tusukkan pakai tabung ya, pakai tabung reaksi, kita tambahkan media semi solid. Nanti kita tusukkan bakterinya ke dalam sini pakai ose jarum. Kemudian lihat, oh kalau dia ada pergerakan si bakterinya atau ada kayak tampak bakterinya bergerak, oh berarti bakteri ini adalah yang tipe bergerak. Kemudian kita bisa lakukan tes fermentasi ya. Kita lihat, oh kalau misalnya berubah dari warna menjadi warna kuning, berarti fermentasinya positif. Kalau misalnya negatif, fermentasinya yang warnanya merah. Atau bisa kita lakukan tes urease ya. Tes urease kita lihat pH-nya berapa. Atau yang kita lihat tes triple soy ini ya, TSA. Kita lihat juga beberapa bakterinya ya. Kalau dia menghasilkan gas ya seperti nomor 4 dan 4A, si medianya terangkat ke atas deh ya, seperti itu. Atau misalnya kita lihat cincin indolnya ya, kalau dianya positif terbentuk cincin indol yang berwarna merah. Atau misalnya kalau dianya menghasilkan pH berapa misalnya ya, terbentuklah warna merah ya, seperti itu. Baru setelah itu ini ininya ya, bagan untuk melihat kalau misalnya dia gram positif, gram negatif, lihat bergerak atau tidak, lihat berkapsul atau tidak, dan sebagainya. Kita lakukan beberapa tes-tes itu. Jadi beda-beda deh ya, kalau Serratia misalnya ureasenya bisa negatif atau positif, misalnya ya, indolnya negatif. Kalau misalnya E. coli ureasenya negatif, hidroksinya positif, ya indolnya positif dan sebagainya. Nah, ini semua untuk bisa tahu sampai ke spesiesnya. Dari identifikasi kita lihat yang mana negatif, yang mana positif, yang mana negatifnya, lalu kita
identifikasi manakah spesies bakteri tersebut. Ini kalau di media pertumbuhan eh, endo ya. Jadi E. coli ini khasnya adalah tampak warna seperti kilat logam deh. Jadi khas sekali pada E. coli, dia warnanya agak warnanya mengkilat ya kalau lihat aslinya. Jadi dia tampak seperti kilat logam. Kalau Klebsiella, oh ya dalam melihat morfologi koloni kita butuh lihat apa ukurannya, permukaannya ya, kemudian lihat apa dia pigmentasinya ya menghasilkan pigmen atau tidak, pigmentasinya bisa intraseluler atau ekstraseluler ya, kemudian ukurannya tadi, permukaannya. Nah kalau seperti Klebsiella pneumoniae, dia ukurannya besar-besar ya. Kemudian khas sekali pada Klebsiella pneumoniae permukaannya apa ini? Tampak seperti berlendir atau mukoid ya. Itu khasnya pada si Klebsiella. Kemudian kalau misalnya kita tumbuhkan di McConkey ya, kalau yang dia memfermentasi laktosa tadi, dia warnanya jadi kemerahan. Tapi kalau tidak memfermentasi laktosa, dia tetap warnanya kuning. Nah, ini kan kalau kita lihat koloninya kecil-kecil, permukaannya kering dan sebagainya. Nah, kalau Pseudomonas biasanya eh, tampak pigmen kehijauan ya, phycocyanin. Ya. Jadi dia ada pigmen ekstraseluler, jadi pigmen intraseluler yang membuat apa si medianya juga ikutan jadi warna hijau. Itu khas pada Pseudomonas. Kalau S. aureus karena dia cuma pigmennya ekstraseluler, jadi dia tidak sampai mewarnai si medianya ya. Kalau lihat dari ukuran koloninya misalnya ukurannya pinpoint sampai kecil ya, kemudian permukaannya kering misalnya seperti itu, kemudian warnanya seperti yang saya bilang ya, lihat dari namanya S. aureus, aureus tuh aurum, aurum itu kuning keemasan, jadi warna koloninya kuning keemasan. Nah, bisa juga kita lihat dari apa tembus cahaya atau tidak ya. Tembus cahaya atau tidak ini lihat khusus di agar darah yang kita lihat beta hemolisis, alfa hemolisis atau gamma hemolisis. Kalau beta hemolisis karena dia menghancurkan sel apa RBC secara sempurna, jadi nanti kalau kita lihat di cahaya apa ya diarahkan ke cahaya dia akan tembus. Tapi beda sama alfa hemolisis yang menghemolisis sel darah sebagian. Nah, kalau gamma hemolisis dia sama sekali tidak menghemolisis sel darah merah. Ya, mungkin itu dari morfologi koloni. Kita lanjut ke uji sensitivitas ya. Oke. Nah, setelah kita tahu spesies bakterinya apa, kita lakukan uji sensitivitas antimikroba. Kita mau tahu nih, oh si bakteri ini sensitifnya terhadap apa antimikroba apa, antibiotik apa. Itulah kita lakukan uji sensitivitas antimikroba, di mana uji ini untuk mendeteksi kepekaan terhadap antimikroba. Jadi eh, beda spesies, beda juga jenis antibiotiknya ya. Uji kepekaan ini biasa dilakukan pada bakteri dan jamur yang diisolasi dari spesimen klinis untuk menentukan agen antimikroba mana yang efektif ya. Kemudian yang diujikan hanya organisme yang mungkin apa yang mungkin paling besar menginfeksi si pasien tersebut ya. Jadi nggak semua kuman yang ditemukan langsung kita uji sensitivitasnya, enggak. Misalnya tergantung orderan dari dokternya apa. Oh, dia curiganya diagnosisnya ISK. Nah, kita sudah tahu kan ISK itu bisa kuman penyebabnya apa-apa saja, sesuai nggak yang kita temukan. Nah, itu yang kita uji. Tapi kalau misalnya ditemukannya cuma kontaminan, untuk apa kita uji deh? Metode dari uji sensitivitas antimikroba ini ada dua, metode dilusi dan metode difusi. Kalau metode difusi kadang juga kita sebutnya metode Kirby-Bauer karena dia menggunakan cakram Kirby-Bauer. Untuk metode dilusi,
Namanya saja dilusi ya. Jadi kita menggunakan tube dilution method atau pengenceran tes pengenceran pada tabung ya. Jadi pakai media cair yang kita gunakan. Jadi prinsip kerjanya obatnya itu dilarutkan, kemudian diencerkan sampai batas tertentu ya. Lalu pada tabung-tabung yang sudah berisi dari si media cair tadi kita tanam kuman yang sama ukurannya ya. Kemudian nanti setelah itu kita lihat MIC-nya ya, minimal inhibitory concentration-nya. Kita inkubasi dulu, kita lihat MIC-nya kita hitung. Kalau pada uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis, konsentrasi standar yang dilarutkan itu setelah 4 minggu ya ditetapkannya apakah dia sensitif atau sudah resisten. Nah, seperti ini deh ya, misalnya dimulai dulu dari yang konsentrasi tertinggi ya, 1:10. Kemudian kita masukkan 1 mili, otomatis kan konsentrasi yang di tabung kedua ini sudah mulai berkurang konsentrasinya. Kita ambil lagi dari sini, kita masukkan ke tabung ketiga, konsentrasinya sudah jadi lebih berkurang lagi, lebih rendah lagi. Masukkan lagi konsentrasinya jadi lebih rendah, lalu kita eh, inkubasi, kita lihat apakah terjadi pertumbuhan bakteri atau tidak. Kita lihat berapa McFarland atau kita lihat kekeruhannya ya, apakah dia keruh atau agak keruh atau jernih ya, atau agak jernih dan sebagainya. Kalau keruh artinya dia menunjukkan dia memang ada pertumbuhan bakteri. Kalau jernih dia tidak ada pertumbuhan bakteri. Nanti boleh kita tanam juga di plate ya, mana si kuman yang tumbuh di plate tersebut. Oh, kalau memang benar di konsentrasi misalnya 1:100.000 ini kita tanam lebih sedikit, oh berarti dia pada konsentrasi ini dia sudah minimal inhibitory, jadi konsentrasi minimum untuk menghambat bakterinya. Ada juga namanya metode difusi cakram ya. Metode difusi cakram ini biasanya kita tanam di media Muller Hinton. Kenapa Muller Hinton? Karena Muller Hinton ini adalah media pertumbuhan saja ya. Jadi semua bakteri yang ditumbuhkan di media Muller Hinton sama aja deh. Jadi kita nggak bisa nilai ukurannya, nilai morfologinya kayak yang tadi ya, misalnya oh kalau E. coli ada gelat logam, oh kalau Klebsiella itu tumbuh apa kayak mukoid dan sebagainya, nggak bisa. Kalau di Muller Hinton kita hanya bisa bakterinya tumbuh atau tidak. Kemudian kalau untuk Neisseria seperti yang saya kuliah IT, dia butuh agar coklat. Jadi tambahan lagi ya zat zat tambahan agar dia menjadi agar coklat. Kemudian di media itu kita tanam dulu bakterinya, lalu kita tempel dengan cakram antibiotik. Tergantung antibiotik apa, cakram antibiotik apa yang mau kita periksa. Lalu diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius, dilihat keesokan harinya apakah terbentuk zona hambat atau halo di sekitar cakram. Kemudian kita ukur, lalu kita lihat ukurannya di tabel NCCLS. Jadi sudah ada tabel standar ya untuk menilai apa zona hambatnya. Ini alat-alatnya, bahannya. Nah, untuk hari ini mungkin kita tidak melakukan uji sensitivitas antimikroba, cuman nanti kita tunjukkan bagaimana eh, apa bakteri yang resisten atau bakteri yang sensitif ya. Nanti kita lihat. Kemudian ini cara, nah kita bisa ukur juga bakteri yang kita masukkan tadi sudah sama rata atau tidak dengan apa standarnya adalah McFarland ya 0,5 McFarland, boleh kita lihat di densitometer. Ini sudah. Nah, setelah itu kita ukur zona hambatnya menggunakan apa ini namanya? Apa ini namanya? Pakai jangka sorong. Nah, kita lihat, kita ukur berapa diameter dari yang paling jauh ke paling jauh, dari terjauh ya pokoknya ya. Kita ukur kalau bisa 4 sisi ya. Kemudian misalnya diameter pertama, diameter kedua, diameter ketiga, diameter keempat dibagi 4. Kemudian kalau misalnya seperti yang ini tidak terbentuk zona hambat, berarti dia sudah pasti resisten. Nah, ya, seperti ini ya, ada terbentuk zona hambat, ini juga terbentuk zona hambat. Lalu tadi berapa dari jangka sorong tadi kita nilai berapa milimeter. Kalau misalnya dia kurang dari 14 milimeter, oh berarti misalnya untuk yang antibiotik penisilin dia resisten. Kalau dia 15 sampai 18 milimeter berarti dia intermediate. Tapi kalau dia hanya terbentuknya lebih dari 19
milimeter zona hambatnya tadi ukurannya berarti dia masih sensitif. Jadi kita sesuaikan deh ya, kita lihat cakram antibiotiknya apa, kemudian kita lihat di tabel ini. Dan tabel ini nggak usah dihafal ya. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang tanyakan? Waalaikumsalam. Cukup?